Bu saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi kita. Saya percaya kita tetap sehat selalu sebab Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar dalam 1 Samuel pasal 21 ayatnya yang kedua. Saya bacakan bagi kita. Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat." Kalau kita baca di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, Daud ini berbohong kepada Imam Ahimelek, ya. Dan bukan hanya kepada imam. Kebohongan itu berlanjut di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15, yaitu di hadapan raja Filistin, ya. Dia pura-pura gila, ya. Ini menarik, ini menarik. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman yang berjudul kebohongan tidak menyelesaikan masalah, bahkan akan menambah masalah. Dan suatu hal yang penting kita mengerti bahwa kebohongan kadang-kadang akan menguntungkan kita, tetapi akan selalu merugikan orang lain, ya. Kalau kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, di sini kita melihat bagaimana Daud bisa selamat dari kebohongannya. Daud karena kebohongannya bisa teruntungkan, tetapi imam-imam di Nob, hamba-hamba Tuhan, itu mengalami masalah. Bahkan bukan hanya masalah, mereka akhirnya dibunuh. Pasal 22 nanti kita baca ayat yang ke-6. Mereka dibunuh oleh Raja Saul karena di tengah-tengah situasi yang terjadi, ada seorang yang membocorkan apa yang imam itu lakukan kepada Daud. Orang ini ada di dalam ayat 7 adalah seorang Edom yang bernama Doeg, ya. Dia yang akan membocorkan dan dia juga yang akan membunuh imam-imam di Nob itu. Jadi di sini kita melihat kebohongan tidak menyelesaikan masalah, akan selalu menambah masalah. Dan kalau kita membaca nanti dalam pasal-pasal selanjutnya ketika imam-imam itu dibunuh, ternyata ada satu anak dari Imam Ahimelek itu bisa meloloskan diri, namanya Abiatar. Dan Daud mengangkat Abiatar menjadi imam. Dan setelah Daud meninggal, Abiatar menjadi tua, ternyata Abiatar masih memiliki kepahitan kepada Daud, karena Daud yang menyebabkan orang tuanya meninggal, ya, semua saudara-saudaranya meninggal. Dan akhirnya Abiatar memberontak, di mana ia mengangkat anak Daud. Tetapi bukan anak itu yang mestinya jadi raja. Daud sudah menyatakan kepada seluruh Israel, Salomo yang akan jadi raja. Tetapi Abiatar memberontak dengan Panglima Yoab, mengangkat Adonia menjadi raja. Jadi di sini kita melihat ada masalah yang akan terus berentetan. Ada situasi yang akan terus mengalami sebuah kekecewaan akibat sebuah kebohongan, ya. Jadi percayalah, kebohongan tidak pernah menyelesaikan masalah. Dan kalau kita juga baca dalam ayat 10 sampai ayat 15, Daud bohong di hadapannya Raja Filistin, ya. Walaupun seakan-akan kita berpikir kebohongannya menyelesaikan masalah, bagi saya tidak. Kalau kita baca di dalam ayatnya pasalnya yang ke-22 nanti, Daud akhirnya akan masih tetap jadi buronan. Walaupun dia lolos dari orang Filistin, tetapi dia tidak pernah lolos dari Saul. Menarik sekali nanti kalau kita baca pasal setelahnya. Setelah Daud sadar, loh, mendingan saya jujur kepada Raja Filistin kalau memang Saul mau membunuh saya. Dan menarik, ketika Daud tidak lagi berbohong, Daud jujur, maka Raja Filistin bukan membunuh Daud, tetapi Daud malah diangkat jadi panglima. Daud memiliki satu kota yang bernama Siklag. Ya, jadi menarik sekali. Jadi kalau kita baca ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15 pasal 21, di sini sesungguhnya kebohongan Daud tidak memberikan hasil yang maksimal, tidak memberikan hasil yang luar biasa, bahkan membawa kesusahan bagi Daud. Setiap hari Daud tetap dikejar oleh Saul. Seandainya Daud tidak berbohong, seandainya dia jujur di hadapan Raja Filistin, saya percaya Raja Filistin akan mengampuni Daud dan mengangkat Daud menjadi panglima seperti nanti di pasal setelahnya. Jadi di sini menarik, kebohongan tidak pernah menyelesaikan masalah. Kebohongan akan menambah masalah. Marilah dalam hidup ini, perenungan pagi hari ini menjadi sebuah berkat bagi kita, bahwa mari apapun yang kita alami, mari kita mau menekankan, mari kita mau melakukan kejujuran, mari kita mau mengambil jalan kejujuran, bukan kebohongan. Saya tetap suka dengan prinsip itu. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Mari kita jujur.
dengan situasi kondisi yang kita alami. Terlebih kita jujur di hadapan Tuhan, dan percayalah mujizat pertolongan Tuhan akan selalu disediakan bagi kita. Dan kita sedang memasuki masa kita mau memperingati Paskah ya. Kita melihat kebohongan mewarnai peristiwa Paskah. Yudas dia berkata kepada Tuhan, aku mau mencium Engkau Tuhan. Tetapi Yesus berkata, bukankah ciuman ini yang mengantarkan aku untuk aku ditangkap oleh prajurit Romawi yang aku bawa. Kebohongan yang kedua yang mewarnai proses penyaliban. Saat Yesus dibawa ke rumah imam besar Kayafas, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Petrus berbohong sampai 3 kali dia menyangkal Yesus. Kebohongan yang mengantar Yesus disalib, tetapi kejujuran yang selalu memberikan Yesus kekuatan untuk tetap bertahan sampai akhirnya di atas kayu salib. Kejujuran apa? Kejujuran yang ia selalu katakan, bahwa Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahwa ia begitu mengasihi kita, manusia yang berdosa. Ia bukan melihat kita sebagai orang yang layak untuk dihukum, tetapi ia melihat kita sebagai orang yang layak untuk dia kasihi. Di hadapan Allah, dia mengasihi kita. Walaupun manusia sudah menganggap kita tidak layak, tetapi Tuhan selalu berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. I love you at your darkest. Dia mengasihi kita dalam keberadaan kita yang paling gelap. Hari ini, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika kamu mengaku dosamu, ia adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni dan membebaskan engkau dari yang jahat. Hari ini memasuki masa memperingati hari kematian Tuhan. Mari kita jujur di hadapan Tuhan untuk setiap kesalahan dosa yang kita lakukan. Dan mari kita percaya ada pemulihan, ada keselamatan, ada mujizat, ada pertolongan bagi setiap hidup kita. Haleluya. Satu lagu untuk menutup kesaksian, untuk menutup renungan firman Tuhan saat pagi hari. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Tiada kau ingat lagi, tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam bibir laut, kau melemparkan dosa. Tiada kau perhitungkan, tiada kau perhitungkan kesalahanmu. Katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Hari ini kita mau berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hatimu. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami percaya ada pemulihan bagi kami saat kami mau jujur di hadapan Tuhan. Saat kami mau terbuka di hadapan orang-orang yang kami kasihi, untuk kami dapat melihat bahwa kebohongan tidak bisa menyelesaikan masalah, tetapi kejujuran yang akan menyelesaikan masalah. Hari ini kami bersyukur, kami belajar dari Daud, bahwa sesungguhnya kebohongan kadang-kadang menguntungkan, tetapi selalu merugikan orang lain. Hari ini kami percaya hidup kami sepenuhnya ada dalam genggaman tangan-Mu. Kami mau hidup jujur,
Kami mau hidup mengaku apapun yang kami telah lakukan yang tidak berkenan, sehingga hidup kami Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Hari ini hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Kami percaya Tuhan yang menolong, memberkati, memberikan kesembuhan. Hamba berdoa untuk orang-orang yang sedang berkekurangan. Hari ini kami percaya mujizat penyediaan Tuhan selalu dinyatakan. Kami yakin bagi setiap kami ada mujizat pertolongan yang ajaib selalu melindungi kami dari setiap mara bahaya. Kami aman di dalam genggaman tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sambut hari baru ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Anak Yesus Kristus, kuat kuasa karunia Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang diberkati, katakan amin. Semangat pagi, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan suka bohong, tidak ada bohong putih. Kita harus lakukan kejujuran, percaya pertolongan Tuhan yang ajaib terus terjadi bagi hidup kita. Immanuel, see you next time. Sampai jumpa.